satu quotes, yaitu dari Mahatma Gandhi. Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Guru yang hebat adalah guru yang mau belajar. Mari kita dengarkan materi asesmen awal dan tindak lanjutnya oleh Pak Andika. Kepada Pak Andika, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Novi yang sudah memberi saya kesempatan. Selamat siang untuk Bapak Ibu guru hebat di room meet siang ini. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Pak Andi. Baik. Selamat siang Pak Andi. Mohon izin share screen. Baik. Kesempatan siang ini saya hanya akan mau berbagi seputar asesmen awal dan tindak lanjutnya. Saya tidak akan berteori terlalu banyak. Mudah-mudahan setelah pemaparan materi saya ini nanti ada banyak pertanyaan. Nah, di situ baru kita nanti bisa elaborasi bersama. Karena di sini saya tidak sendirian. Di belakang saya itu ada 24 orang guru penggerak yang sudah siap dengan senjatanya masing-masing untuk mengawal saya di belakang. Baik, kalau kita berbicara tentang asesmen awal dan tindak lanjutnya, saya akan mengawali dengan sebuah cerita. Saya punya cerita seperti ini. Di video ini, saya punya kisah alami. Anak-anak di kelas itu seperti ini. Ketika saya di kelas itu, kondisinya seperti ini. Ada yang bermain HP, ada yang bercerita, ada yang lalu tidak ada buku di atas meja. Lalu dari sini timbul pertanyaan, apa yang salah sehingga situasi ini bisa terjadi? Kemudian pertanyaan berikut itu, bagaimana supaya situasi seperti ini bisa dihilangkan, lalu kelasnya itu jadi menyenangkan. Nah, kondisi seperti ini tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap siswa atau setiap anak itu berbeda. Sebuah pandangan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro pada tahun 1940, itu bahwa kita sebagai guru tidak boleh menyeragamkan hal yang tidak perlu, atau jangan menyeragamkan hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian, dan perbedaan ini harus diakomodasi, harus diakomodir. Nah, jadi dari pandangan ini, kita sebagai guru itu harus memahami bahwa setiap anak itu tumbuh dengan kodratnya masing-masing. Kita sebagai guru itu hanya bisa membimbing tumbuh kembangnya kodrat itu. Lalu hal senada itu disampaikan juga oleh seorang guru Syafi'i, bahwa pendidikan itu hanya merupakan upaya membangkitkan minat agar kemauan keras untuk memilih sendiri arah jalan hidupnya. Nah, hal ini mengantar saya pada satu situasi refleksi bahwa ternyata selama ini saya melakukan
pembelajaran di kelas itu belum sepenuhnya mengarah pada atau belum sepenuhnya mengakomodasi, memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, bagaimana untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa? Nah, di sini kita sebagai guru itu perlu melakukan asesmen di awal pembelajaran. Asesmen di awal pembelajaran itu tujuannya apa? Untuk menilai kesiapan setiap individu peserta didik kita sebelum mempelajari materi atau suatu topik yang kita sudah rancang. Lalu pertanyaannya, seperti apa asesmen awal itu? Asesmen awal itu sama saja dengan ketika ibu-ibu mencermati ikan, memilih ikan yang masih segar atau tidak. Biasanya ibu-ibu kalau beli ikan di pasar itu pilih tendes-tendes ini ikan, pilih mana yang segar, mana yang tidak. Tujuannya apa? Supaya ketika dimasak itu tidak ada masalah. Sama juga dengan sebelum ibu-ibu memasak itu harus memastikan apakah bahan-bahannya sudah siap semua, bumbu-bumbunya sudah siap semua atau belum. Ada yang sudah siap atau sudah ada, lalu apa yang belum ada. Kalau yang belum ada mungkin nanti bisa disiasati atau dicarikan untuk diadakan dan seterusnya. Nah, di sini asesmen awal itu sama juga dengan tadi ibu-ibu itu, memilih ikan, mempersiapkan bumbu-bumbunya. Nah, pada pembelajaran kita sebagai guru, di awal pembelajaran itu kita perlu tahu keadaan, kondisi dan kesiapan murid lewat asesmen awal tadi. Nah, asesmen awal ini ada dua macam. Kalau dulu tahun kemarin itu kita kenal dengan asesmen diagnostik, tetapi kemudian berganti nama menjadi asesmen awal pembelajaran. Nah, asesmen awal ini terdiri dari asesmen awal kognitif dan asesmen awal non-kognitif. Nah, asesmen awal non-kognitif ini tujuannya untuk mengukur aspek psikologis dan emosional siswa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian asesmen non-kognitif ini lebih menekankan pada kesejahteraan psikologis dan emosional siswa. Kita harus tahu lebih dahulu siswa itu di rumah dia tinggal dengan orang tua atau ada yang mungkin tinggal dengan wali. Hubungan keluarga dengan wali itu seperti apa? Ada yang mungkin tidak ada hubungan keluarga tetapi karena terpaksa harus dari kampung tinggal menumpang dengan wali. Nah, ini akan berpengaruh pada psikologis kesejahteraan siswa dalam belajar. Nah, asesmen non-kognitif ini biasanya dilakukan di awal tahun pelajaran. Bisa dilakukan dengan mengisi angket survei, bisa surveinya bisa melalui Google Form atau kalau memang terkendala disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau tidak bisa menggunakan Google Form karena Google Form ini sudah pasti membutuhkan jaringan internet. Kalau jaringan internetnya tidak memadai bisa dibuatkan dalam kertas, dicetak di kertas, kemudian dibagikan ke siswa untuk diisi. Nah, biasanya ini dikoordinir oleh wali kelas dan guru BP. Karena kalau dilakukan oleh setiap guru, kasihan juga. Kalau ada 10 guru harus melakukan asesmen non-kognitif untuk 50 orang. Satu orang itu harus mengisi angket non-kognitif ini sebanyak 10 kali. Jadi baiknya itu asesmen non-kognitif ini dikoordinir atau dilakukan oleh wali kelas bersama dengan guru BK
kemudian hasilnya itu baru disampaikan ke masing-masing guru mata pelajaran untuk diketahui. Kemudian selain asesmen non-kognitif ini, ada asesmen kognitif. Nah, asesmen kognitif ini berkaitan langsung dengan topik pelajaran, topik atau materi pelajaran yang akan dipelajari. Tujuannya untuk mengukur kemampuan dasar siswa pada topik atau mata pelajaran tertentu. Nah, ini tentunya berbeda antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain, itu berbeda. Sehingga perlakuan atau pelaksanaan asesmen kognitif ini akan dilakukan oleh setiap guru mata pelajaran di awal setiap topik atau materi pelajaran baru. Kalau saya biasanya melakukan asesmen awal ini di awal setiap topik, tujuannya untuk mengukur kemampuan dasar. Contohnya, sebelum melakukan pembelajaran tentang topik arus listrik, berarti saya harus mencari tahu bahwa siswa ini dia sudah harus tahu sumber-sumber arus listriknya, kemudian terjadinya arus listrik seperti apa, sehingga bisa setelah itu, kalau dia sudah tahu itu, baru bisa kita pelajari materi yang lebih kompleks. Atau contoh lain lagi, ketika ada satu guru SD kelas 1, sebelum mengajar tentang membaca, dia menulis kata berdiri. Dia tulis kata berdiri di papan tulis, kemudian dia instruksikan, kemudian guru ini menginstruksikan kepada siswanya. Ada 15 orang nih, siswanya ada 15 orang, lalu ibu guru ini memberi aba-aba. Pada hitungan ketiga, lakukan apa yang tertulis di papan tulis. Begitu hitung 1, 2, 3, ibu guru ini mendapati bahwa ada 5 anak yang berdiri, sedangkan 10 anaknya tidak berdiri, masih tetap posisi duduk. Lalu ibu ini mengambil kesimpulan bahwa 5 orang ini yang sudah bisa membaca, sedangkan 10 orang ini tidak bisa membaca. Nah, secara tidak langsung guru ini sudah melakukan asesmen awal kognitif. Yang berikut, pertanyaannya adalah bagaimana tahapan-tahapannya. Kalau kita mau buat asesmen awal itu tahapannya seperti apa? Nah, ini saya rangkum ada 3 tahapan. Yang pertama sudah pasti kita persiapkan dulu. Ada persiapan, kita menyiapkan jadwal waktunya. Nah, di beberapa sekolah itu di awal tahun pelajaran itu mereka menyiapkan waktu 1 minggu. 1 minggu pertama untuk melakukan asesmen awal. Dan lebih fokus pada asesmen awal non-kognitif yang dikoordinir oleh wali kelas dan guru BPPK. Nah, kemudian di sekolah lain, itu pada saat MPLS, itu lebih banyak materinya itu tentang asesmen non-kognitif. Tujuannya untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi tentang kesejahteraan psikologis dari peserta didik itu sendiri. Kemudian setelah menyusun jadwal, memastikan itu, kita identifikasi materi apa yang mau di assess atau mau dinilai, diuji. Misalnya kita ingin mengetahui keadaan emosional siswa, kesejahteraan psikologisnya, kebiasaan belajarnya, apa yang dilakukan setiap hari di rumah. Nah, ini yang dipersiapkan, diidentifikasi dulu. Nanti setelah ini saya tampilkan contoh. Kemudian kita menyusun instrumen. Instrumen itu terdiri dari beberapa butir soal atau pertanyaan yang digunakan untuk menghimpun informasi yang kita inginkan. Kemudian tahap kedua itu adalah pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, kalau kita menggunakan Google Form sebagai instrumen,
pada saat pelaksanaan kita tinggal bagikan link Google Form-nya, anak-anak diisi. Nah, untuk asesmen non-kognitif ini, anak-anak siswa kita bisa diberi instrumen itu baik dalam bentuk kertas atau lembar pertanyaan atau Google Form. Itu bisa kita tugaskan untuk mereka kerjakan di rumah. Sedangkan untuk asesmen non-kognitif itu wajib harus dikerjakan di sekolah di bawah pengawasan guru. Tujuan pengawasannya itu apa? Tujuannya adalah pada saat pelaksanaan asesmen kognitif ini, siswa benar-benar diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal itu seadanya, apa adanya. Jadi kita bedakan asesmen non-kognitif itu dan asesmen kognitif. Jadi kognitif itu harus di sekolah kita awasi sehingga kita menghindari kalau dia bawa ke rumah itu bisa berpotensi soal-soal itu bisa dikerjakan oleh orang lain atau siswa ini mendapat bantuan dari orang lain untuk mengerjakan soal-soal tes awal ini atau asesmen awal. Nah, di situ data informasi itu tidak menjadi akurat lagi untuk bisa memetakan kebutuhan belajarnya. Kemudian setelah pelaksanaan itu ada tindak lanjutnya. Ya, tindak lanjutnya kita mulai analisis hasil asesmennya. Kemudian hasil asesmen itu digunakan untuk memetakan kebutuhan belajar. Nah, yang berikut. Saya kasih contoh. Di sini saya contohkan mata pelajaran biologi. Ini ada satu capaian pembelajaran yang ada di fase F. Fase F ini di SMA kelas 11. Nah, kalau di K13 itu kita kenal dengan kompetensi dasar. Nah, di sini dari capaian pembelajaran itu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Ada beberapa tujuan pembelajaran. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu nanti disusun dari sederhana ke tujuan pembelajaran yang kompleks, itu namanya alur tujuan pembelajaran. Nah, setelah materi ini diidentifikasi, kita menyusun asesmen awal. Kita menyusun instrumen asesmen awal. Ini seperti di sini kami dua ini adalah parasitisme. Misalnya informasi yang ingin digali, misalnya aktivitas siswa selama belajar di rumah. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti apa? Pertanyaan untuk menggali aktivitas siswa selama di rumah, misalnya ada aktivitas atau kegiatan belajar apa yang sering kamu lakukan di rumah, bagaimana perasaanmu saat melakukan aktivitas tersebut, berapa lama waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut, dan seterusnya. Intinya, pertanyaan-pertanyaan ini tujuannya untuk menggali informasi tentang aktivitas siswa selama belajar di rumah. Kemudian, butir lain lagi, untuk mengetahui kesejahteraan psikologi, sosial, emosi. Pertanyaan mungkin yang nanti diberikan ke anak, saat ini tinggal bersama siapa? Kedua orang tua, atau tinggal dengan ayah, atau tinggal dengan ibu, atau tinggal dengan keluarga atau wali, atau tinggal di asrama. Lalu berapa jumlah penghuni di tempat tinggalmu? Status tempat tinggal, rumahnya kontrakan atau sewa atau kos-kosan, atau milik sendiri atau milik orang tua, atau rumah milik BUMN atau rumah dinas. Kemudian bagaimana situasi tempat tinggal? Sepi, ramai, menyenangkan atau tidak kondusif? Nah, hal-hal sederhana ini seringkali kita abaikan. Tetapi sebenarnya ini berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologi sosial anak.
kalau di rumahnya bisa Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di rumah di tengah kota lah yang bising, anak bisa belajar tidak? Begitu dia baru ambil buku, ini ada ya, gas motor lewat, ada yang ribut. Di rumah penghuni di tempat tinggal atau penghuni di rumahnya banyak. Adik-adiknya banyak, baru pegang buku, adiknya datang rampas buku, ajak bermain. Lalu mungkin ada hal-hal lain lagi yang kira-kira mempengaruhi kondisi belajarnya. Saya temukan, pernah saya dapat cerita dari salah satu teman saya bahwa ini sekolahnya di kampung. Dia bercerita bahwa ada siswanya itu sulit untuk bangun pagi, sulit untuk menyelesaikan tugas. Setelah dicek di rumah, anak ini setiap hari orang tuanya bekerja sebagai petani. Setelah dicek, pagi orang tuanya berangkat ke kebun, pulangnya malam. Setelah pulang, anak ini harus membantu ibunya untuk menyiapkan makanan untuk makan malam, bahkan untuk menyiapkan untuk makan besok pagi. Bayangkan kalau di kampung, anak itu orang tuanya pulang dari kebun sekitar jam 5, jam 6, kemudian anak itu harus disuruh untuk membantu orang tuanya, membantu mamanya tumbuk jagung sampai dengan jam berapa. Kemudian mulai makan malam itu sudah larut malam. Kapan dia belajar? Kemudian kalau dia tidur sudah larut malam, besok pagi bisa tidak dia bangun pagi untuk siap ke sekolah? Nah, hal-hal ini kadang-kadang kita abaikan, kita tidak tidak menganggap itu sebagai hal yang harus diperhatikan. Kita abaikan itu. Kemudian yang berikut, itu tadi asesmen non kognitif. Sekarang kita masuk pada asesmen kognitif. Pada asesmen kognitif itu siswa diberi pertanyaan, diberi lembar soal atau diberi link Google Form yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengukur kemampuan awal. Kira-kira kemampuan apa yang harus dipelajari atau harus dipahami terlebih dahulu sebelum anak ini bisa mempelajari materi berikutnya. Contoh, kalau di SD itu kelas 1, anak kelas 1 untuk bisa membaca minimal dia harus kenal huruf lebih dahulu. Nah, ini yang perlu diukur lebih dahulu. Kalau dia sudah kenal huruf berarti dia bisa membaca. Tetapi kalau anak belum kenal huruf, maka belum bisa langsung membaca. Tetapi anak ini harus diberi perlakuan khusus. Treatment apa atau tindakan apa yang perlu diberi dahulu sebelum mempelajari materi pelajaran yang akan dipelajari. Nah, jadi intinya bahwa dalam asesmen awal kognitif ini, anak diberi beberapa soal yang menjadi prasyarat pengetahuan untuk siswa itu bisa mempelajari materi yang sudah dirancang, pengetahuan-pengetahuan awal. Nah, bagaimana melakukan asesmen awal kognitif ini? Jadi, materi yang akan diujikan itu kita analisis atau identifikasi, kemudian ada pertanyaannya, ada soal kita berikan, kemudian dari hasil jawaban siswa itu dianalisis kemudian ditindaklanjuti. Seperti ini, tindak lanjutnya misalnya dari 5 soal yang diberikan, dengan skornya, kalau bagi siswa yang mendapat skor sekian, itu dapat menjadi ketua kelompok atau pembelajaran teman sejawat. Jadi anak-anak yang memiliki pengetahuan awal lebih tinggi, itu bisa dijadikan tutor untuk teman-temannya. Kemudian di dalam pembagian kelompok nanti ini diperhatikan anak-anak yang punya kemampuan awal lebih tinggi atau dia lebih cepat, itu dimanfaatkan, dijadikan tutor untuk teman-temannya.
Nah, selama ini biasanya kita berpikir bahwa asesmen awal kognitif ini dipakai untuk memetakan siswa yang nanti kemampuan awalnya lebih tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, yang rendah itu kita pisahkan supaya nanti diajarkan terpisah. Yang sedang kita buat kelompok sendiri, yang pintar kelompok sendiri. Nah, ini akan berpeluang, berpotensi menimbulkan masalah baru. Masalah baru itu yang dimaksud itu mungkin saja yang belum memiliki pengetahuan lebih di asesmen awal ini dia memiliki skornya rendah atau belum memiliki pengetahuan setara dengan temannya yang lebih tinggi, bisa saja minder berpikir bahwa saya tidak mampu untuk belajar di sini, saya lebih baik tidak usah masuk kelas, malas belajar. Ini masalah baru yang berpotensi muncul ketika tindakan kita salah. Jadi diharapkan itu hasil asesmen ini tidak digunakan untuk menjustis, mencap bahwa ada anak yang mampu, ada yang tidak mampu. Nah, ini perlu kita hilangkan untuk tidak menciptakan potensi, tidak menciptakan timbulnya masalah baru. Nah, hasil asesmen yang sudah kita lakukan tadi itu digunakan untuk memetakan kebutuhan belajar siswa sehingga kita dapat menentukan strategi yang sesuai dengan kondisi murid. Mungkin ada yang punya gaya belajar itu suka membaca, ada yang sukanya mendengar penjelasan, atau sukanya mereka bertanya kepada teman. Nah, ini digunakan untuk nanti merancang kegiatan pembelajaran itu menggunakan data ini, sehingga tindakan yang kita beri itu tidak salah. Yang berikut, hasil asesmen ini digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi. Itu sama kaitannya dengan poin pertama tadi. Jadi kita dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi itu mengakomodir karakteristik siswa yang tumbuh di lingkungan, kondisi, dan bakat yang berbeda. Jadi penting hasil asesmen ini untuk memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari hasil asesmen ini juga kita sudah bisa tahu kontennya yang harus didiferensiasi, atau proses pembelajaran yang didiferensiasi, atau produknya, atau kolaborasi atau diferensiasi ketiganya itu, konten, proses, dan produk. Sehingga treatment atau tindakan yang kita beri dalam proses pembelajaran itu tepat sasaran dan bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Jadi intinya bahwa asesmen awal ini itu seperti dokter yang mengidentifikasi pasien yang sakit. Dia harus cari tahu sakitnya di mana, kemudian punya riwayat sakit lain, sehingga pada saat pemberian obat, pemberian tindakan itu tidak berpotensi menimbulkan masalah baru. Macam tadi saya sudah katakan bahwa treatment atau tindakan yang kita berikan itu benar-benar harus sesuai dengan kebutuhan yang tidak berpeluang untuk menimbulkan masalah baru. Kemudian bagaimana supaya siswa ini bisa tertarik dengan apa yang diajarkan oleh kita sebagai guru? Maka kita harus samakan frekuensi. Biasanya menggunakan equalizer itu, mulai dari bus sampai Twitter, sampai tribal itu, harus disamakan frekuensi untuk bisa mendapatkan bunyi yang bagus. Itu digeser naik turun, harus disesuaikan. Kalau busnya terlalu tinggi, tribalnya diturunkan atau dinaikkan, sehingga bisa mendapatkan frekuensi atau bunyi yang enak didengar. Sama juga dengan guru. Ketika kita merancang pembelajaran supaya bisa kelasnya menjadi menyenangkan, kelasnya bisa menjadi aktif, lalu siswanya merasa senang dan tertarik untuk belajar, itu kita harus samakan. Dari setiap karakteristik siswa itu, kita analisis, kemudian kita samakan
frekuensinya, sehingga tidak ada yang merasa terabaikan. Kemudian yang berikut, asesmen awal ini sebenarnya tidak hanya penilaian, tetapi ini proses untuk mengumpulkan data. Kemudian kita interpretasi data itu untuk mendapatkan pemahaman awal kita tentang murid-murid kita. Nah, pertanyaannya adalah seberapa penting asesmen awal ini? Ya, penting sekali. Ada 3 hal. Yang pertama, kita bisa memahami kondisi murid kita. Kondisi murid kita ini sudah siap untuk belajar atau belum. Kemudian kita bisa mengetahui karakteristik murid kita. Kemudian kita bisa memastikan kesiapan murid kita. Yang belum siap, dari asesmen awal kognitifnya, siswa ini sudah berapa banyak yang sudah siap untuk kita belajar. Yang belum siap mungkin kita kasih scaffolding dulu untuk bisa mencapai kompetensi yang kita harapkan. Nah, melalui latar belakang murid seperti ini, topik apa yang sering diobrolkan oleh orang tua di rumah, kapan waktu belajarnya, apakah saat belajar menyelesaikan tugas-tugasnya itu ada tantangan yang diselesaikan sendiri atau perlu didampingi oleh orang lain, itu kita sudah bisa mengetahui lebih dahulu, sehingga dalam pemberian materi pembelajaran bisa disesuaikan. Kemudian yang berikut, dari cerita saya tadi, kita sadar atau tidak, itu asesmen awal itu sudah sering kita lakukan. Jadi untuk melakukan asesmen awal ini bisa saya melalui diskusi. Ada teman-teman guru yang kita pada saat bercerita, mereka menggunakan metode diskusi atau wawancara. Kemudian asesmen awal juga itu bisa menggunakan kuesioner. Itu yang tadi sudah saya kasih contoh tadi, bahwa asesmen awal itu bisa dilakukan melalui kuesioner atau angket atau survei yang diisi oleh peserta didik. Jadi intinya disesuaikan dengan kondisi. Kalau perlu wawancara, ya pewawancara saja. Saya pernah menemukan bahwa ada satu siswa ini selama 2 topik yang sudah kami pelajari itu tidak pernah kumpul tugas. Dia tidak pernah kumpul tugas, kemudian masuk kelasnya juga terlambat. Lalu saya panggil, kemudian kita wawancara. Dalam diskusi wawancara itu, ternyata saya mendapat data bahwa anak ini orang tuanya sudah tidak ada, orang tuanya sudah tidak ada. Kemudian anak ini terpaksa harus tinggal bersama keluarga. Lalu keluarga yang menjadi walinya itu di dalam satu rumah itu ada 5 orang anak, yang mulai dari yang masih kecil, ada yang TK, ada yang SD, yang paling besar SMP. Nah, kondisi ini menyulitkan dia untuk bisa belajar di malam hari atau di rumah. Nah, dari situ saya mengetahui bahwa anak ini punya kesulitan. Lalu anak ini dibimbing, kita beri kesempatan dia untuk tugas-tugasnya itu diselesaikan di sekolah sebelum pulang ke rumah. Nah, ini salah satu contoh. Jadi sekilas mengenai asesmen awal yang bisa saya bagikan seperti itu. Harapan yang ingin kita capai itu adalah dalam melakukan asesmen awal itu, harapannya adalah mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian memfasilitasi kebutuhan peserta didik agar tercipta student well-being. Kemudian harapan yang kedua adalah menumbuhkan potensi bakat minat peserta didik sebagai kodrat alam, menghantar ke pencapaian cita-cita sebagai kodrat zaman. Kemudian berkontribusi kepada masyarakat
dan mempunyai karakter dari profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, menyadari bahwa setiap individu itu beragam, mempunyai keunikan sebagai potensi yang apabila dipupuk akan menjadi keunggulan. Lalu yang keempat itu, kita tidak lagi mengukur kemampuan ikan untuk memanjat pohon. Karena di dalam kelas itu ibaratnya kalau ekstrim, kalau diibaratkan secara ekstrim, di dalam kelas itu ada ikan, ada monyet, ada sapi, ada kucing, ada ayam, ada bebek. Lalu kita tidak bisa serta-merta untuk memerintahkan sekian banyak ini untuk memanjat pohon, karena ikan tidak bisa panjat pohon. Lalu kita tidak bisa memaksakan kambing untuk berenang seperti ikan. Nah, ini yang menjadi perhatian kita untuk di dalam merancang pembelajaran. Catatannya adalah jangan menyeragamkan hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Nah, yang terakhir ini saya mau contohkan di layar teman-teman itu. Di bagian atas ini before, ini adalah kondisi awal. Kemudian setelah saya melakukan asesmen awal kognitif dan non kognitif, kemudian saya merancang sebuah pembelajaran yang terjadi di kelas itu seperti ini. Mudah-mudahan bisa diputar. Kalau tidak bisa nanti saya harus stop dulu, saya panggil videonya di layar terpisah. Ya, jadi di bagian awal ini ada di bagian bawah. Di bagian bawah ini adalah situasi pembelajaran yang saya rancang setelah melakukan asesmen awal kognitif dan non kognitif. Jadi di sini situasi belajar di kelasnya sudah menjadi lebih aktif dan bisa terlihat teman-teman? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Jadi kira-kira seperti itu tentang asesmen awal dan tindak lanjutnya. Intinya terakhir saya tekankan bahwa asesmen awal itu adalah proses mengumpulkan informasi tentang latar belakang siswa. Kemudian informasi itu kita gunakan untuk merancang pembelajaran untuk yang bisa memenuhi atau mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Sekian dari saya. Yang terakhir, sebelum saya mengakhiri presentasi saya pada siang ini, ada satu pantun, buah mangga, buah stroberi, lakukan pembelajaran, lakukan diferensiasi. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bapak Andika. Jadi sekarang kita masuk pada sesi diskusi.
Sesi diskusi ini untuk saya buka untuk 3 penanya pertama dengan memberikan raise hand. Setelah mendapatkan kesempatan, Bapak Ibu guru hebat bisa menyebutkan nama, asal sekolah, pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dan langsung pada inti pertanyaan. Pertanyaannya itu singkat, padat, dan jelas. Baik, terima kasih. Saya sudah lihat yang sedang mengangkat tangan ada Bapak Petrus Pao, Ibu Trisnawati, beserta SD Gemit Oenai. Mohon maaf, di sini yang terbaca SD Gemit Oenai. Kepada Bapak Petrus, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Bapak Petrus, mic-nya masih nonaktif. Bapak Petrus. Ya, halo, salam semuanya. Ya, salam Bapak. Saya hanya mau bertanya, saya tidak tahu arahnya kepada siapa, tetapi karena tadi saya juga mengikutinya di pertengahan, namun yang saya tangkap tadi soal asesmen itu, yang untuk mengenali potensi anak di awal tatap muka nanti, kira-kira saya mau tahu bagaimana kita membuat asesmen itu, atau langsung saja soal-soalnya seperti apa untuk bisa mengukur potensi anak itu. Itu saja, Ibu. Baik, terima kasih Pak Petrus. Boleh tahu Bapak dari sekolah mana, Bapak? Dari SMA Kotolin, Ibu. Kotolin. Oh ya, baik. Terima kasih. Dilanjutkan dengan terima kasih Bapak. Dilanjutkan dengan pertanyaan kedua, Ibu Wati Taopan. Dipersilahkan. Ibu Trisnawati Taopan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya, boleh ditulis di kolom chat. Mohon bantuan Bapak Alo untuk merekapnya. Ya, selamat sore. Salam Siap. kita semua. Nama saya Trisnawati Taopan dari SD Negeri Kesetnana. Yang saya mau tanyakan tentang asesmen awal. Ya, jadi pertanyaannya juga mungkin untuk narasumber pertama dan juga untuk narasumber kedua. Di sini apakah di proses di penilaian awal itu apakah kita bisa gunakan penilaian diri sendiri untuk siswa dan juga penilaian untuk siswa dari teman sekelasnya. Ya, mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Saya lanjutkan dengan pertanyaan ketiga oleh SD Gemit Oenai. Mohon maaf. Oh, Bapak. Ya, mohon maaf Bapak. Saya persilahkan Bapak. Masih unmute Bapak. Bapak. Masih unmute. Langsung bilang mic-nya, Pak. Mic-nya Bapak. Sudah, Bu. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Moderator, atas kesempatan yang kami peroleh. Mohon izin untuk memberi masukan khusus untuk dua pengaji materi. Bapak yang pertama, Bapak Amsikan, dan yang kedua, Bapak Teva. Pertanyaan yang pertama untuk Bapak Amsikan, khusus untuk materi asesmen tadi. Setelah kami mengikuti pengajiannya, maka luar biasa. Dan yang perlu ditanyakan di sini adalah apakah asesmen awal itu dilakukan hanya terbatas oleh guru yang bersangkutan atau
Selain itu mungkin kita perlu dapat rujukan dari guru psikologis yang ada di sekolah tersebut. Karena harapan kami guru psikologis itu, BK itu akan lebih menguasai latar belakang siswa itu sendiri. Itu yang pertama untuk Bapak MC-kan. Yang kedua untuk Bapak Teva, sesuai dengan pertanyaan awal tadi, untuk contoh Ibu Rejana dalam hal mengelompokkan siswa 32 orang itu, bagi kami cara yang dilakukan oleh Ibu itu mungkin bukan satu-satunya. Tapi masih ada cara lain yang mungkin perlu dikembangkan oleh Ibu. Dan yang dilakukan sebagai strategi itu mungkin bagi Ibu perlu lebih mendalam. Lebih mendalam dalam hal menguasai siswa yang berprestasi dan siswa yang kurang berprestasi. Karena bedanya siswa 3 orang dibanding dengan 30 orang misalnya atau 29 orang itu cukup luar biasa bedanya. Jadi perlu ada telah yang lebih dalam menurut kami, Ibu. Mungkin ada penjelasan tambahan dari Bapak berdua. Terima kasih kami kembalikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Selamat sore. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari penanya pertama, Bapak Petrus, ditujukan kepada Pak Andi. Bagaimanakah soal-soal asesmen itu yang harus dilakukan agar dapat mengenali potensi anak? Saya berikan kesempatan kepada Pak Andi. Baik, terima kasih. Menyangkut soal-soal asesmen, saya izin share ulang ya screen ini. Ini contoh pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi dari peserta didik. Itu asesmen awal itu kan ada 2 tadi, non kognitif dan asesmen awal kognitif. Nah, untuk asesmen awal non kognitif itu sudah saya jelaskan tadi bahwa tujuan asesmen awal kognitif itu untuk mengukur aspek psikologis dan emosional siswa. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari penanya ketiga, bahwa asesmen awal non-kognitif itu idealnya dan biasanya lebih relevan kalau dilakukan oleh wali kelas dan guru BPBK di sekolah. Karena yang lebih mengenal, lebih dekat dengan anak-anak itu adalah lebih banyak itu dan lebih paham tentang psikologis anak itu adalah guru BPBK ini, guru BK. Nanti setelah datanya dianalisis, hasilnya itu baru nanti didistribusi atau disampaikan kepada setiap guru mata pelajaran. Nah, bagaimana mengetahui potensi anak itu tadi? Nah, untuk asesmen awal non-kognitif itu bisa diberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali informasi tentang misalnya aktivitas siswa selama belajar di rumah. Ini pertanyaan-pertanyaannya contohnya seperti ini. Bisa kita tanyakan bagaimana perasaan saat melakukan aktivitas di rumah. Aktivitas apa atau kegiatan belajar seperti apa yang sering dilakukan di rumah? Mungkin membacakah atau meminta kakaknya atau orang tuanya untuk membantu menjelaskan hal-hal yang belum dia pahami, atau mungkin dia menonton lebih cenderung atau lebih suka menonton di YouTube penjelasan-penjelasan. Itu yang kita gali dari anak-anak. Kemudian misalnya untuk mengetahui kesejahteraan psikologis dan emosi dari siswa, kita bisa tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, kita rancang terkait dengan informasi yang ingin digali. Apa yang kita mau gali? Aktivitas siswa selama belajar di rumah,
kita mau gali tentang kesejahteraan psikologi sosial emosinya, kemudian kebiasaan gaya belajarnya, dia lebih membaca dengan baca buku, atau mungkin dia lebih suka mendengar penjelasan dari teman atau dari guru, dari orang tua, atau mungkin dia lebih suka memahami dengan melakukan sesuatu, mungkin lebih suka mencoba. Mungkin di rumah, di sekolah tadi dia sudah belajar, di rumah dia mau memperdalam, dia lebih suka mencoba. Contoh, kalau di kelas SD kelas 6, kalau saya tidak salah itu materinya tentang materi IPA-nya tentang listrik, rangkaian listrik. Mungkin dia belajar di sekolah, kemudian sampai di rumah, kebetulan dia lihat ada baterai, ada kabel, ada bola lampu. Tadi saya di sekolah belajar tentang ini, saya mau coba. Dia coba. Nah, ini gaya-gaya belajar seperti ini yang nanti kita gali dengan menggunakan pertanyaan itu. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa nanti diberikan kepada anak melalui lembar survei atau lembar soal, pertanyaan, atau kalau memungkinkan dengan Google Form lebih baik lagi, tetapi disesuaikan dengan kondisi. Kalau di Kota Ulin tidak bisa ada akses internet, ya lembar soal saja tidak apa-apa, lembar pertanyaan, kemudian anak-anak mengisi. Nah, itu cara-cara untuk menggali potensi atau menggali informasi tentang kondisi dari peserta didik. Kemudian untuk aspek kognitifnya, yang pertama itu kita identifikasi materi yang akan diujikan. Nah, jadi kalau misalnya guru itu mau mengajar materi, misalnya biologi tentang menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur dan fungsinya, ini pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi awal atau kemampuan dasar dari peserta didik itu dirancang, soalnya dirancang seputar materi ini, materi yang akan diajarkan. Nah, soal-soal itu akan diberikan kepada siswa bisa melalui lembar soal, kemudian bisa melalui Google Form atau teknik lainnya, metode lainnya. Nah, sehingga minimal kita memperoleh informasi, data tentang kemampuan awal dari peserta didik. Nah, hasilnya itu setelah dianalisis itu tindak lanjutnya seperti ini. Contohnya ini, bagi yang mendapat skor di atas, jadi yang misalnya dia setelah mengerjakan asesmen awal kognitif itu nilainya bagus, itu anak-anak itu dipakai, bisa saja nanti dipakai sebagai tutor, bisa saja dipakai untuk tutor sebaya di dalam kelompok kecil. Nah, kemudian yang penting itu adalah bahwa saya mau tekankan di asesmen non kognitif. Sebenarnya asesmen awal non kognitif ini tidak ada aturan yang baku tentang soalnya harus seperti ini, informasi yang ingin digali harus seperti ini. Sekreatifnya guru sesuai kebutuhan. Bisa saja tidak perlu guru membuat pertanyaan-pertanyaan ini di lembar soal, lembar pertanyaan. Mungkin bisa dilakukan melalui diskusi. Di saat senggang, anaknya dipanggil, kemudian kita berdiskusi, cerita santai, kita menanyakan, di rumah tinggal dengan siapa? Di rumah itu kamu ada berapa orang? Selain bapak dan mama itu ada berapa orang saudara yang tinggal di rumah? Kemudian di rumah itu kira-kira sepi atau ramai? Kemudian biasanya di rumah itu belajar seperti apa? Nanti anak mulai cerita. Kalau kita berusaha mendekatkan diri dengan anak itu, dia akan lebih terbuka untuk bercerita keadaannya di rumah. Saya di rumah tidak bisa kerja tugas bapak karena
kerjanya banyak. Saya harus bantu bapak dan mama untuk menyiapkan ini dan itu, mengerjakan ini dan itu. Bapak pulang dari kebun sudah malam, mama pulang dari kebun sudah malam, sudah saya harus bantu untuk masak, menyiapkan makan untuk malam, dan lain-lain. Setelah makan malam sudah jam 10, saya semua ngantuk, tidak bisa kerja tugas lagi. Nah, ini hal-hal seperti ini seringkali kita sudah buat, tetapi kita tidak anggap itu sebagai data, tidak rekam itu sebagai data untuk dimanfaatkan dalam proses merancang pembelajaran. Mungkin seperti itu untuk pertanyaan pertama. Saya kembalikan Ibu Novi. Pertanyaan kedua. Terima kasih Bapak Andi atas penjelasannya. Jadi untuk soal-soal asesmen itu dirancang berkaitan dengan informasi yang digali. Jadi kita sebagai guru harus lebih kreatif dengan menyesuaikan kebutuhan siswa. Bagaimana Bapak Petrus? Apa masih ada pertanyaan lagi? Baik, Ibu, terima kasih informasinya juga, Bapak. Saya berpikir bahwa dari penjelasan Bapak tadi, apakah bisa saya simpulkan kalau seandainya maaf ada suara motor. Kalau seandainya soal asesmen non kognitif itu sepertinya lebih penting, lebih esensial ketimbang yang non kognitif, Kak Bapak. Silakan langsung dijawab, Bapak Andi. Bagaimana Pak Petrus? Soal asesmen dari non kognitif itu apakah dia lebih esensial ke Bapak daripada yang kognitif? Itu saja, Bapak. Terima kasih. Soal esensial dan tidak esensial itu keduanya seharusnya esensial karena keduanya sangat penting untuk proses pembelajaran di masa mendatang. Jadi tidak hanya kita perhatikan non kognitifnya saja lalu kognitifnya kita abaikan, sebenarnya tidak. Jadi antara kognitif dan non kognitif itu harus mendapat porsi yang sama dalam mempersiapkan proses pembelajaran. Seperti itu Pak Petrus. Terima kasih untuk pencerahannya Pak Adrianus, Pak Andi. Bagaimana Pak Petrus? Terima kasih Pak